Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk pangkat, akar, dan logaritma di dalam kelas 10 ya. Nah, di dalam bentuk pangkat, akar, dan logaritma ini yang pertama kali dijelaskan yaitu bilangan pangkat. Ada pangkat bulat positif, pangkat bulat negatif dan nol, dan pangkat pecahan. Nah, yang pertama kali yaitu bilangan bulat. Pangkat bilangan bulat dapat berupa bilangan bulat positif, 0 ataupun negatif. Yang pertama kali yaitu pangkat bulat positif. Pengertian pangkat bulat positif yaitu jika A adalah bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka bentuknya jadi A pangkat N. Adalah hasil kali N buah faktor yang masing-masing faktornya adalah A. Jadi pangkat bulat positif secara umum dinyatakan dalam bentuk A pangkat N, yaitu sama dengan A dikali A dikali A dikali A dikali bla 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 kali A. Oke, sebagai rumus untuk bilangan bulat positif ini ya. Nah, A itu apa sih? A itu bilangan pokok atau basis. Nah, N itu pangkat atau eksponen. Nah, A pangkat N itu bilangan berpangkat. Nah, dalam bentuk bilangan pangkat itu A pangkat N itu yaitu suka disebutnya bilangan eksponen ya. Nah, sekarang masuk ke contoh. Contohnya itu tentukan nilai pemangkatan 3 kali 3 pangkat 4. Berarti kalau ada 3 pangkat 4 seperti ini, samakan ya sama A pangkat N. Nah, untuk rumusnya itu A kali A kali A kali A. Jadi, untuk menjawabnya itu 3 pangkat 4. Berarti 3-nya ada 4. 3 dikali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sama dengan berapa? 8. Gitu. Nah, yang ke B. Sifat-sifat operasi pemangkatan. Nah, yang pertama sifat perkalian bilangan berpangkat. Jika kita menemukan A bilangan real, M dan N bilangan positif, maka A pangkat N dikali A pangkat N sama dengan A. Bentar. Yang ini ya. Yang rumusnya. Jadi, yang pangkat M dan N ini kita tambahkan kalau ada perkalian, berarti A pangkat M ditambah N. Nah, untuk sebagai contohnya, lihat di contohnya 2 pangkat 5. Nih, 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 5. Berarti yang pangkatnya ya, kalau dikali ingat ya, pangkatnya yang ditambahkan. 5 ditambah 5 ditambah berapa ini? 5 ya, oh ini salah ya. Berarti 2 pangkat 5 ditambah 5 harusnya ini. Berarti sama dengan 5 ditambah 5 sama dengan 10. Seharusnya itu 2 pangkat 10 ya, 2 pangkat 10. Atau kita ganti saja. Ini jadi 2 ya. Si 2 pangkat ininya ganti saja. Jadi 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 2 ya yang ini. Jadi 5 tambah 2 sama dengan 7. Berarti 2 pangkat 7. Kalau gimana sih 2 pangkat 7 itu sama halnya kayak yang di sini. 2 dikali 2 sampai ada 7 duanya. Oke, yang kedua yaitu sifat pembagian bilangan berpangkat. Jika A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, M dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M per A pangkat N. Jadi kalau ada pembagian itu, si A-nya, M-nya itu di atas, N-nya itu di bawah. Nah, sama dengan kalau ada pembagian ini, ada pangkatnya keduanya, berarti M dikurangi N pangkatnya. Nah, sebagai contoh ya yang di bawah, 2 pangkat 5 per 2 pangkat 5. Nih, berarti si pangkatnya itu dikurang. Berarti 5 dikurang 5, 0. Berarti 2 pangkat 0. Kalau 2 pangkat 0 itu berapa? 1. Berarti 2 hasilnya. Oke, yang ketiga yaitu sifat pangkat dari bilangan berpangkat. Jika A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, M dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat M di dalam kurung pangkat N. Berarti kalau misalkan kita menemukan pangkat N-nya di luar dan M-nya di dalam, M dikali N. Kayak A pangkat M dikali N dan hasilnya A M N. Contoh A pangkat MN ya. Contohnya nih, samakan ya yang sama kayak sifatnya nih. Nah,
Berarti kalau ada pangkatnya di dalam dan di luar berarti dikalikan. Berarti si pangkatnya 3 dikali 2 berapa? Atau 2 kali 3 berapa? 6. Berarti 2 pangkat 6 gitu. Bagaimana sih untuk pemangkatannya? Berarti 2 pangkatan 6. 2-nya ada 6. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 kali 2. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. 16 kali 2 berapa? 32. Oke, hasilnya berarti 32. Boleh ya dihasilkan seperti ini. Oke, yang keempat, sifat pangkat dan dari perkalian bilangan. Berarti jika A, B bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka A kali B pangkat N. Kalau ada A kali B pangkat N, ini berarti kok nggak kelihatan ya pangkatnya. Nah, inilah ya. Ini. Nah, berarti A pangkat N, kita satu per satu berarti A pangkat N dan per B pangkat N. Nih, si N-nya itu dimasukkan ke A dan B. Nah, untuk contohnya ini, 2 per 3 pangkat 3. Berarti si 3-nya ada di 2, si 3-nya juga ada pangkat 3-nya juga nih, seperti ini. Nah, sama dengan berarti ada 3 ya. Kalau enggak, si 2 per 3-nya itu ada 3. Nah, hasilkan 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Terus 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Nah, seperti hasilnya seperti ini. Oke, yang kedua, pangkat bulat negatif dan 0. Untuk bilangan bulat berpangkat 0. Untuk A, bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Sama seperti yang di atas ya, 2 pangkat 0 itu 1, berarti pangkat 0 itu 1, berarti 2 hasilnya. Nah, untuk mempermudah kalian, dicontohkan ya. Contohnya untuk bilangan berpangkat 2 pangkat 2 sama dengan 4, karena 2 dikali 2, 4. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Karena 2-nya ada 1. 2 pangkat 0 kan 0 ya, 0 itu 1, ingat. Dan 3 pangkat 2 sama dengan 9, karena 3 dikali 3. 3 kali pangkat 1 sama dengan 3, karena 3-nya ada 1. 3 pangkat 0 itu 1, berarti 3 saja, berarti hanya 1. Oke, perhatikan hasil perpangkatan 2 dengan 0 dan pemangkatan 3 dengan 0. Nah, ini sama ini. Nah, hasil untuk perpangkatannya itu hasilnya adalah 1 kalau ada perpangkatan 0 itu ya. Oh, berarti yang contoh yang di atas itu 2 pangkat 0 itu hasilnya 1. Nih yang ini hasilnya 1. Oke, bilangan bulat berpangkat negatif. Untuk A bilangan real dan A tidak sama dengan 0. M bilangan positif didefinisikan A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Ini ya rumusnya. Atau 1 per A pangkat M. Jika kita ketahui ya untuk contohnya, X sama dengan negatif 2, Y sama dengan 2. Ingat ya X-nya. Berarti untuk tentukan nilai X ini ya, jadi kita masukkan aja si X-nya, atau kita ubah dulu ke bentuk pecahan. Nih, pecahannya ke ini ya. Nih, jadi Y pangkat 4 dan X. Jadi min 3-nya itu jadi hilang, jadi X pangkat 3. Asalnya kan X pangkat min 3 itu sama dengan 1 per X pangkat 3. Nah, berhubung Y-nya pangkat 4-nya positif, berarti di sininya Y pangkat 4 gitu ya. Nah, jadi Y pangkat 4 per X pangkat 3. Kita masukkan Y-nya berapa? 2 pangkat 4, X-nya berapa? Min 2 pangkat 3. Nah, untuk melihatnya itu ke sini ya. Berarti 2 pangkat 4 berarti 2 dikali 2 dikali 2 kali 2. Terus yang bawahnya itu min 2 kali min 2 kali min 2. Di bawah ya, min 2. Otomatis kan 2 dikali 2 berapa? 4. 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. Berarti 16 per negatif 2 kali negatif 2 negatif enggak ya, negatif 2 kali negatif 2 4. 4 kali negatif 2 negatif 8. Berarti negatif 8. Nih, hasilnya sama kan ya yang di sini.
Berarti negatif 16 per negatif 8 itu hasilnya negatif 2. Oke, yang selanjutnya adalah pangkat pecahan. Pangkat pecahan misalkan A bilangan real dan A tidak sama dengan 0. M bilangan bulat positif, maka A pangkat 1 per M sama dengan P. Adalah bilangan real positif, sehingga P pangkat M adalah A. Selanjutnya kita akan analisis sifat perpangkatan bilangan real dengan pangkat pecahan. Kalau misalkan ada pecahan yang berbentuk seperti ini ya, hampir sama yang ini, berarti rumusnya dengan ini. Misalkan A bilangan real dan A tidak sama dengan M. N bilangan bulat positif, didefinisikan A pangkat M per N sama dengan A pangkat 1 per N dipangkatkan kembali M. Berarti kalau misalkan si M-nya 4, N-nya 2, berarti A 4 per 2 sama dengan A N-nya itu berapa? Berarti 1 per N-nya itu berapa? 2 ya. Nah, misalkan di sini sampai tulis ya. A 4 per 3 lah ya. Berarti sama dengan A berapa? 1 per 3 di dalam kurungkan 4. Gitu hasilnya. Contohnya. Nah, sekarang yang kedua, misalkan A bilangan real A lebih besar daripada 0, P per N dan M per N adalah bilangan pecahan N tidak sama dengan 0. Maka, nih, rumus ini. Saya kasih contoh kembali ya. Hapus dulu. Contoh. Nih, yang ini. Kita misalkan A 6 per berapa ya? 4 aja lah. 6 per 4. Berarti dikali A 8 per 4. Misal ya ini mah. Sama dengan, berarti berapa? A lalu si 6, kan ini sama ya penyebutnya. Berarti per 4 pangkatnya ya. 6 dan 8. 6 ditambah 8. Hasilnya berapa? A 6 tambah 8. 8, 9, 10. 14 ya. 14 dibagi 4. Nah, hasilnya berapa? A sama dengan atau 14 per 4. Ya, gitu. Oke, yang ketiga. Jika A bilangan real dengan A lebih besar sama dengan 0, lebih besar dari 0, M per N dan P per Q. Bilangan pecahan Q N tidak sama dengan 0, maka A pangkat M per N dikali A P per Q. Berarti ini nih rumusnya. Nih. Contoh lagi. A M per N berarti 4 per 3. Lalu pangkat 4 per 3 ya. Lalu dikurungkan dikali A. Misalkan 3 per 2. Ini berbeda ya si penyebutnya. Karena ini semuanya beda. Nah, lalu berarti A si pangkatnya ini kita jumlahkan karena A ini sama. Berarti A lalu pangkat 4 per 3 ditambah berapa? 3 per 2. Nah, ini untuk bentuk pecahan yang contohnya ini. Bisa diselesaikan oleh kalian ya. Ya, begitu penjelasan kali ini untuk bentuk akar dari bilangan bulat sampai dengan pangkat pecahan. Nah, terima kasih telah melihat penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.